Selamat malam, 1,5 tahun menghadapi pandemi, Indonesia masih terus mencari cara terbaik. Namun toh jumlah kasus terus bertambah, jumlah kematian semakin tinggi. Ditambah lagi dengan varian baru virus corona dan masyarakat yang memasuki fase kelelahan akibat pandemi atau pandemic fatigue. Di saat yang sama, kesadaran masyarakat untuk taat protokol kesehatan masih rendah. Malam ini kita berbincang dengan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 yang juga Kepala BNPB, Legend TNI Ganip Warsito. Saya sapa dulu, selamat malam Pak Ganip. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu Anda, Pak Ganip. Pak Ganip, kita tahu PPKM darurat sekarang diperpanjang dengan pelevelan 1 sampai 4. Apa sebenarnya evaluasi yang kemudian dapat dicatat oleh Satgas selama pelaksanaan PPKM darurat kemarin? Terima kasih, Mbak. Jadi untuk evaluasi Satgas selama pelaksanaan PPKM darurat 2 minggu yang lalu, sebenarnya secara mobilitas dikatakan sudah menurun, Mbak. Jadi intinya kan pada pembatasan mobilitas tadi. Dari evaluasi mobilitas sudah banyak penurunan. Kemudian tingkat bor juga sudah menurun. Tingkat kesembuhan juga tinggi. Namun demikian kita harus akui juga bahwa tingkat kematian juga tinggi juga. Ini evaluasi yang kita lakukan dan kita di bawah komando Menko Marifest terus melakukan tiap hari, terus menerus memonitor, mengevaluasi dan memperbaiki kinerja lapangan untuk bisa menekan lonjakan varian Delta ini, Mbak. Ya, 1,5 tahun menghadapi pandemi, kita tahu untuk menangani pandemi ini modelnya adalah Swiss cheese. Jadi proteksi secara berlapis. Mulai dari soal pakai masker, jaga jarak, ada kebijakan pemerintah juga di sana, kemudian vaksinasi yang terakhir. Jadi begini, Mbak, untuk kepatuhan ini memang terkait dengan perilaku dari masyarakat kita. Jadi melalui kegiatan Satgas dalam rangka mengedukasi masyarakat tentang prokes ini, baik itu melalui sosialisasi, kemudian edukasi melalui media sosial, media elektronik, dan berbagai media yang lainnya dengan melibatkan komponen masyarakat yang ada. Ini memang sebenarnya secara pengetahuan tentang prokes ini masyarakat sudah mulai meningkat. Namun dari kedisiplinan memang naik turun kondisinya. Kenapa demikian? Karena memang ya tadi sudah disampaikan mungkin masyarakat tidak nyaman menggunakan masker, kemudian sudah terlalu lama pandemi ini terus naik turun kasusnya. Nah ini menjadi tantangan tersendiri. Karena merubah sikap disiplin itu adalah tidak mudah, membutuhkan satu proses. Kenapa? Disiplin itu adalah pemahaman terhadap ketentuan ataupun aturan yang dilakukan dengan kesadaran. Nah, kembali pada konsep kesadaran inilah yang terus kita ingatkan kepada masyarakat kita. Sehingga kedisiplinan masyarakat betul-betul bisa terus terjaga, meningkat. Memang yang diberikan target kepada kita oleh Presiden 100% masyarakat itu menggunakan masker. Kita memiliki data bahwa kepatuhan terhadap penggunaan masker ini khususnya, termasuk menjaga jarak yang tiap hari kita terus pantau dan evaluasi, ini memang naik turun, Mbak. Sebabnya itu tadi, terkait dengan kedisiplinan tadi, Mbak. Ya, Pak Ganip kemarin sudah bahkan sudah sampai melalui kita sama-sama PPKM darurat, sudah digambarkan kedaruratannya seperti apa, tapi memang apa tantangannya sebenarnya untuk katakanlah menggunakan masker saja? Kembali ke tantangannya, kita memiliki heterogenitas di kita, Mbak. Mungkin cara mendisiplinkan masyarakat di perkotaan dengan di perdesaan itu juga berbeda pendekatannya. Ya, kita melalui edukasi itu sampai merubah satu konten ataupun pembelajaran untuk edukasi itu ke dalam 107 bahasa. Artinya memudahkan masyarakat kita memahami itu. Kemudian kita melakukan pembelajaran juga atau mengedukasi melalui pendekatan budaya, melalui wayang kulit, wayang golek, kemudian TikTok.
harapannya ini mudah dipahami oleh masyarakat sehingga masyarakat bisa mencontoh atau melakukannya. Dari survei yang dilakukan oleh BPS tahun lalu, juga kepatuhan masyarakat ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah misalnya contoh teladan dari pimpinan. Saya pikir semua sekarang kita sudah pimpinan mencontohkan menggunakan masker dengan baik. Kemudian terkait harga masker. Harga masker ini juga Presiden sudah memerintahkan saya untuk mengintervensi membantu masyarakat khususnya yang di masyarakat bawah untuk bisa menerima masker. Kita sudah lakukan itu dengan 2 mekanisme, Mbak. Mekanisme yang pertama, masker itu saya distribusikan ke pos-pos PPKM Mikro. Pos-pos PPKM Mikro ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bicara Jawa Bali, ini saya gambarkan. Jadi distribusi penyaluran masker ini, mulai dari desa kelurahan, tiap posko saya berikan 10.000 piece masker, 40 liter hand sanitizer. Ini untuk diberikan ke masyarakat. Dan apabila masyarakat membutuhkan, bisa mendatangi posko untuk minta masker ini. Dan paket ini terus kita sediakan. Dan posko ini mudah diakses ya Pak ya? Oh bisa Mbak? Ya. Bisa. Ini posko-posko, jumlah maskernya, kemudian hand sanitizer-nya. Yang berikutnya kita menggunakan skema penyaluran melalui komunitas. Ini kita sudah siapkan masker-maskernya untuk misalnya komunitas ojek online, PKL, kemudian Duta Perubahan Perilaku ini garda terdepan kita untuk mengedukasi masyarakat dan membagi masker kepada masyarakat. Dan desain masker Satgas ini yang diberikan kepada pos PPKM. Jadi ini yang saya sampaikan supaya masyarakat bisa menangani permasalahan. Iya. Menarik sekali soal ini, betul. Menarik sekali soal ini kita kalau misalnya bicara masker, karena kalau misalnya melihat di masyarakat, Pak Ganip, tidak hanya memang soal belum sadar diri, tapi ada mereka juga yang mungkin memang tidak bisa mengakses masker itu, masih menganggap masker sebagai barang yang mahal. Jadi ini merupakan salah satu cara yang kemudian dilakukan pemerintah untuk provide itu ya. Pak Ganip, tapi kalau misalnya dilihat sekarang untuk mengukur, kita sekarang sudah 1,5 tahun, tapi kalau misalnya kemudian baru sekarang sosialisasi kembali digalakan soal masker itu agak sedikit menyedihkan karena sebenarnya ini seharusnya dilakukan secara kontinu, secara terus-menerus. Apa yang terputus Pak Ganip? Apa yang kemudian dievaluasi oleh Pak Ganip dan teman-teman Satgas bahwa ini harus digencarkan lagi soal masker? Yang perlu kita evaluasi Mbak, yang pertama adalah bahwa tingkat kedisiplinan yang saya katakan tadi naik turun itu karena juga posisi ataupun lonjakan kasus. Kita melihat puncak kasus di tahun yang lalu adalah di bulan Januari ya, ketika habis Lebaran itu. Itu memang selaras atau paralel dengan penurunan broadcast ini. Begitu kita melewati masa itu, kemudian broadcast meningkat lagi. Dan setelah kita lihat di bulan Mei Juni menurun lagi. Seiring itu naik lagi untuk tingkat laju penularannya. Nah, jadi seperti ini permasalahannya. Kita udah melalui survei itu yang dilakukan BPS tahun lalu, kita betul-betul melihat itu satu persatu untuk mencari jurus yang tepat ini, Mbak. Bagaimana supaya masyarakat itu tetap konsisten dalam mentaati protokol kesehatan. Sudah ditemukan Pak jurus yang tepat itu? Ya itu tadi, seperti masyarakat misalnya kalangan bawah yang menganggap masker itu mahal ataupun tidak mampu membeli, kita lakukan jurus itu tadi. Pembagian melalui posko sehingga mudah diakses oleh masyarakat yang tidak mampu. Sebenarnya di 2020 kita sudah membagikan 27 juta masker. Dan di 2021 ini sudah 22 juta masker, Mbak. Dan itu kita salurkan seperti yang tadi saya katakan. Ya. Oke. Pak Ganip, kita sekarang jeda dulu. Setelah jeda saya ingin membahas soal tantangan selain masker juga adalah yang sulit dihindari di Indonesia. Apalagi di kota besar adalah kerumunan. Menghindari kerumunan. Karena bagaimanapun kita tahu, katakanlah di kota besar Jakarta saja, permukiman padat mau tidak mau. Nah itu bagaimana sekarang Satgas menyiasatinya. Kita sekarang jeda dulu.
Pak Ganip tetap bersama kami di CNN Indonesia News. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Saya masih bersama dengan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 yang juga Kepala BNPB Legend TNI Ganip Warsito. Pak Ganip, kita sekarang membahas, ada juga grafis kami mendapatkan berkaitan dengan kerumunan. Tingkat kepatuhan warga di kerumunan, kami hadirkan datanya dulu sekarang, ada grafisnya. Kami dapatkan ini juga dari BNPB. Lokasi kerumunan dengan tingkat kepatuhan terendah, restoran 79-80%, permukiman 81 sampai 81,38%, tempat olahraga publik 82 sampai 85,53%. Ini tantangan tersendiri Pak Ganip karena sekali lagi Anda katakan tadi, saya mengutip pernyataan Anda, masyarakatnya sangat heterogen dan ini juga berkaitan dengan lokasi geografis. Apa evaluasi Satgas soal ini Pak Ganip? Terima kasih Mbak. Jadi memang bagian tersulit ini kita pahami bersama bahwa masker, jaga jarak itu menjadi satu perisai diri bagi masyarakat dalam menangkal COVID ini Mbak. Kita tahu bahwa virus COVID ini vektornya adalah manusia. Oleh karenanya manusia inilah atau individu inilah yang harus betul-betul bisa melindungi dirinya. Cara melindunginya memang yang utama itu adalah dengan menggunakan masker. Kemudian menjaga jarak supaya tidak terjadi transmisi apabila kita tidak mengenal orang terus ternyata orang ini sudah terpapar. Yeah. Nah itu yang kedua. Kemudian proteksi berikutnya tentunya menjaga diri ini untuk menjaga orang lain juga. Nah oleh karenanya jaga jarak inilah yang kita harus betul-betul pahamkan melalui edukasi itu sehingga masyarakat paham bagaimana karakter virus ini menular. Bagaimana apabila dia terpapar. Ini terus kita harus lakukan. Karena terkait dengan pengetahuan yang harus dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat tadi Mbak. Nah kesadaran untuk menjalankan protokol kesehatan yang sering dikatakan 3M utama menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Itu artinya itu untuk memproteksi diri kita dan orang lain. Nah, terjadinya kerumunan khususnya di tempat-tempat umum seperti restoran ini menjadi sangat memungkinkan menjadi tempat penularan. Ketika kita membuka masker pada saat minum, makan, ini menjadi satu transmisi yang paling mudah virus itu masuk dari satu orang ke orang lain. Kemudian ketika kita berada di tempat-tempat umum seperti di mal, kemudian di pasar, di fasilitas olahraga, ini juga penting untuk bisa menjaga jarak itu tadi. Kalau masyarakat memahami karakteristik penularannya, tentunya dia akan memahami bagaimana menjaga dirinya dan orang lain untuk tidak terpapar COVID tadi, Mbak. Apakah tentunya sekarang menurut Anda masih banyak yang belum paham soal itu, Pak Ganip? Ya, tentunya tidak semuanya paham. Kalau saya melihat di perkotaan aja, itu untuk kesadaran untuk menjaga jarak ini saja masih belum saya katakan 100% atau seperti tadi yang ditayangkan persentasenya baru sekitar 80-90%. Artinya belum semuanya masyarakat atau individu kita memahami itu. Dan ini tantangan kita Satgas untuk terus melakukan edukasi, melakukan sosialisasi. Saya berterima kasih pada CNN yang selalu menayangkan, mengingatkan pentingnya prokes 3M ini. Ya, bagian dari edukasi Pak, bagian dari media juga itu. Pak Ganip, kenapa kami kemudian saya membahas soal kerumunan tadi? Karena kita tahu sekarang ada varian Delta yang penyebarannya jauh lebih cepat dan juga jauh lebih berbahaya, terutama penyebarannya jauh lebih cepat. Bagaimana kita harus mewaspadai varian ini, Pak Ganip? Menganjurkan, memang untuk pakai masker ini, kalau bisa masker rangkap, maksudnya adalah satu masker mungkin masker medis ditambah masker kain atau masker kain yang dengan 3 lapis. Itu maksudnya karena karakteristik dari varian Delta ini
yang mudah menembus lapisan kain yang di bawah 0,5 itu Pak kalau maka kita sangat menganjurkan itu. Tapi itu pun juga masyarakat tidak semuanya memahami itu karena juga menyangkut masalah kenyamanan, mungkin menyangkut masalah penampilan dan lain sebagainya. Oleh karenanya kita menggagas untuk membuat masker yang menjadikan orang atau seseorang ini suka atau senang dengan menggunakan itu. Mungkin tadi sudah saya tampilkan dengan logo, dengan gambar. Ini bisa memotivasi masyarakat untuk mau menggunakan masker ini dengan senang dan dengan bangga lah demikian, Mbak. Ini Pak salah Gani, satu cara-cara yang itu. iya betul, ada beberapa desain masker Ya, yang ya, sudah Mbak. dibagi-bagi oleh BNPB ya Pak. Ya, Pak, kita tahu sekarang varian Delta ya. mulai masuk ke daerah di luar Pulau Jawa. Dan kita tahu juga bagaimana fasilitas kesehatan yang tidak merata di beberapa daerah pulau-pulau kecil misalnya. Tidak hanya pulau kecil, di luar Pulau Jawa fasilitas kesehatannya kita tahu seperti apa, tidak merata. Bagaimana Satgas kemudian bersiap untuk kemungkinan terburuk, Pak Ganip? Terima kasih, Mbak. Untuk pencegahan penularan ini, Mbak, secara utuh saya perlu jelaskan bahwa kita sudah membuat satu konsep yang berlapis tentang pencegahan ini. Yang pertama lapisannya adalah upaya pencegahan penularan antar negara. Kita lakukan pencegahan ini dengan screening berlapis bagi pelaku perjalanan internasional. Ini sudah dituangkan dalam ketentuan Satgas. Jadi orang WNI, WNA yang masuk ke Indonesia harus berangkat dengan tes PCR dari negara asalnya negatif. Kemudian masuk di kita tes PCR lagi saat tiba. Kita cek suhunya, mengisi e-hack internasional. Kemudian harus mempersyaratkan juga vaksinasi dosis lengkap. Ini untuk pelaksanaannya. Kemudian setelah masuk kita karantina 8 kali 24 jam. Ini untuk melakukan karantina ini di hari ke-7 kita akan tes PCR kedua. Bagi warga negara Indonesia atau PMI yang kembali ke Indonesia yang belum melakukan vaksinasi setelah exit test atau PCR kedua kita lakukan vaksinasi. Ini lapisan pertama. Lapisan kedua kita membatasi mobilitas pelaku perjalanan dalam negeri. Ini melalui screening persyaratan perjalanan mewajibkan membawa kartu vaksinasi minimal dosis pertama. Ini tujuannya juga selain mengontrol penyebaran juga untuk memotivasi masyarakat juga untuk meningkatkan kemauannya untuk divaksin. Kemudian juga mempersyaratkan hasil tes RT-PCR negatif dan antigen. Ini untuk perjalanan dari dan ke Pulau Jawa, Bali. Ini lapisan ketiga. Lapisan keempatnya kita melakukan yang sekarang dilakukan di PPKM yang dulu darurat sekarang PPKM level 4 dan 3. Ini tujuannya adalah memperketat tadi, Mbak. Mengontrol mobilitas, membatasi operasional kegiatan masyarakat. Ini. Kemudian yang paling kecil kita melakukan PPKM di skala mikro tadi yang berbasis RT RW di desa. Inilah skenario pengendalian untuk mencegah penularan antar daerah, antar orang, kampung dan seterusnya, Mbak. Ini konsep strateginya. Iya, ini Demikian, strateginya. Mbak. Baik, Pak Ganip, saya tertarik untuk mendalami berkaitan dengan yang tadi Anda sampaikan, ada tes, kemudian ada tracing. Kita tahu kami hadirkan sekarang grafiknya. Ada beberapa yang kemudian menjadi perhatian Pak Ganip sejak katakanlah 1 pekan terakhir. Jadi sejak PPKM darurat, tracing, testingnya begitu tinggi ketika PPKM darurat, kemudian agak longgar, kemudian menurun. Hari ini atau kemarin kemudian testingnya tinggi lagi, dan kemudian mendapatkan hasil tertinggi lagi, hasil positifnya. Jadi strateginya ini bagaimana sebenarnya pemerintah berkaitan dengan 3T ini Pak Ganip? Jadi kita di bawah Menteri Koordinator Marinvest, Pak Luhut Panjaitan, dalam 2 hari terakhir ini kita membahas tentang peningkatan testing dan tracing. Jadi bicara testing dan tracing, ini banyak beberapa elemen atau komponen yang kita siapkan. Mulai dari sweepernya, kemudian trackernya, kemudian tempat isolasinya,
Nah, ini mekanisme ini yang kita terus tingkatkan dan perbaiki. Memang sudah membuktikan ketika testing dan tracing-nya ini menjadi tinggi, bisa ditemukan case yang laju penularan yang tinggi. Nah, ini sebenarnya untuk mengetahui betul bagaimana kita bisa mencegah penularan yang lebih luas lagi. Memang rasionya kita tahu semua, itu 1:30 atau kalau di kita 1:15. Ya, itu Mbak. Sudahkah seluas itu Ini kita Pak terus tracingnya dan atau kita masih? akan simulasikan besok. Sudahkah seluas itu tracingnya Ya. perbandingan 1:30 atau itu idealnya? Kemudian yang bisa dilakukan sejauh ini berapa sebetulnya? Idealnya memang 1:30, tapi dari Kemenkes kita 1:15. Dan pelaksanaan di lapangan masih di bawah itu, masih di separuhnya Mbak. 1:7, 1:8 gitu Mbak. Dan ini rencananya akan ini yang ditingkatkan terjadi terus? di lapangan dan ini Ini akan ditingkatkan akan kita terus? tingkatkan. Dan ini besok kita simulasikan, kemudian melibatkan 1 TNI Polri, kemudian relawan untuk melakukan peningkatan testing dan tracing. Di samping kita menyiapkan tentunya alat rapid antigen untuk bisa kita memasifkan lagi masalah testing ini, Mbak. Ya, baik. Salah satu juga yang Gitu, menjadi lapisan proteksi yang tidak kalah penting adalah tentu saja vaksinasi. Kita bahas soal percepatan vaksinasi, Pak Ganip, tapi sekarang kita jeda dulu. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Saya masih bersama Ketua Satgas Penanganan COVID-19 dan juga Kepala BNPB Legend TNI Ganip Warsito. Pak Ganip, kita tahu sekarang percepatan vaksinasi sedang gencar dilakukan. Apa tantangannya di lapangan, Pak, sampai saat ini? Ya, jadi untuk pelaksanaan vaksin ini, Mbak, kita ketahui bersama bahwa sebenarnya kalau kita masyarakat sudah melakukan prokes dengan benar, dengan baik, artinya minimal menggunakan masker, Mbak, itu sudah satu akan mencegah laju penularan. Lalu yang kedua, proteksinya adalah vaksinasi. Oleh karenanya Satgas atas perintah Presiden bersama dengan TNI Polri dan Kementerian Kesehatan khususnya ini akan terus menggalakkan tentang prokes dan vaksin. Pelaksanaan vaksin itu sendiri tentunya ada juga komponen-komponen yang mempengaruhi di dalam pencapaian target vaksin ini. Yang pertama tentunya ketersediaan vaksin. Lalu yang kedua itu vaksinatornya. Dan yang ketiga metode atau skema yang digunakan untuk melaksanakan percepatan vaksin ini. Nah, ini semua harus betul-betul bisa dipastikan. Oleh karenanya untuk pelaksanaan skema ini kita sudah melakukan khususnya Menkes TNI Polri membuat satu skema. Yang pertama adalah skema vaksinasi yang program dengan membentuk sentra-sentra vaksinasi. Kemudian untuk percepatan TNI Polri dan Kemkes dukung Satgas itu melaksanakan serbuan vaksinasi di beberapa tempat. Nah, untuk mempercepat itu. Lalu juga di beberapa daerah sudah mengembangkan vaksinasi mobile. Ini juga tujuannya adalah untuk bisa menjangkau daerah-daerah pinggiran. Lalu juga ada pengembangan dengan skema door to door. Ini semua metode ini kita lakukan tujuannya adalah untuk mempercepat vaksin. Jadi 3 hal itu Mbak yang bisa dijadikan ukuran untuk percepatan vaksinasi tadi. Pak Ganip, untuk mengatasi pandemi ini, katakanlah pemerintah pusat sudah punya skema yang ideal, tapi seringkali terganjal katakanlah di daerah. Soal data saja, apa yang bisa disampaikan sekarang oleh Anda sebagai Ketua Satgas Penanganan COVID-19 berkaitan dengan data supaya pusat bisa melihat lebih jelas kondisi di daerah seperti apa, sehingga tidak ada katakanlah keluhan baru muncul kemudian di media sosial, oh ternyata sudah sebegini parah kondisinya gitu. Untuk masalah data juga terus-menerus kita mau perbaiki. Satgas sendiri sudah memiliki satu sistem data yang disebut dengan data yang terintegrasi, itu dengan disebut dengan
dashboard bersatu lawan COVID. Ini juga meliputi data-data selain data perkembangan COVID, juga data-data terkait pendudukan dan kesehatan. Ya. Di bidang kesehatan sendiri, dalam penanganan di hulunya, hilirnya juga, Kemenkes sudah ada data yang terpusat, baik itu data menyangkut masalah Bisa lebih maju sedikit Pak, kasus bicaranya? aktif, Ya. masalah kasus aktif, kemudian tingkat kesembuhan, tingkat kematian, kemudian positive rate, ini terus menerus bisa diakses melalui aplikasi yang sudah ada di Kemkes, dan kita bisa di Satgas melalui sistem monitoring PLC juga bisa mengakses. Kemudian untuk pelaksanaan juga vaksinasi, ini juga di Kemenkes sudah membuat satu aplikasi untuk tracer juga demikian, sudah ada aplikasi Silacak. Untuk testing, kemudian untuk trackingnya ada aplikasi Peduli Lindungi. Ini semua sudah terintegrasi. Tentunya menjadikan semakin baik untuk komponen data ini. Masing-masing kementerian lembaga yang terkait bisa mengakses itu. Termasuk juga untuk Satgas di bagian publikasi maupun Kementerian Kominfo juga sudah bersinergi untuk terus memperbaiki data dan memberikan penjelasan kepada masyarakat. Oleh karenanya masyarakat tidak perlu terlalu mengkhawatirkan bahwa negara itu hadir. Negara akan terus berusaha keras, siang malam, istilahnya kita bekerja untuk melindungi masyarakat kita. Demikian, Mbak. Pak Ganip, adakah pesan Pak sekarang? Kita sudah sampai di akhir, di segmen terakhir. Sebelum saya tutup, apa pesan yang bisa Anda sampaikan, terutama berkaitan dengan perubahan perilaku itu yang ternyata masih rendah di Indonesia? Ya, pesan saya kepada masyarakat untuk kita mengetahui bahwa saya katakan tadi vektor pembawa virus ini adalah manusia. Oleh karenanya, supaya kita bisa menjaga diri untuk tidak terpapar virus ini, tentunya individu kita harus disiplin. Kata kuncinya adalah disiplin untuk melaksanakan protokol kesehatan. Minimal pakai masker. Presiden dalam beberapa hari terakhir ini mengajak kita semua untuk selalu pakai masker. Ini proteksi awalnya. Kemudian yang kedua, kita harus mengikuti program vaksinasi. Karena tidak ada satu orang pun yang kebal terhadap virus COVID. Untuk bisa menjaga itu adalah prokes dan vaksinasi. Itu kekebalan yang bisa diberikan kepada individu atau masyarakat kita. Demikian Mbak yang perlu saya sampaikan, disiplin prokes dan ikuti program vaksinasi. Baik. Terima kasih. Pak Ganip Warsito, Ketua Satgas Penanganan COVID dan juga Kepala BNPB. Pak Ganip, terima kasih banyak atas waktu Anda pada malam hari ini. Sehat terus Pak. Kami tunggu terus perkembangan terbaru dan juga terobosan-terobosan yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat menangani pandemi ini. Terima kasih Pak Ganip. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian dialog kami dengan Ganip Warsito, Ketua Satgas Penanganan COVID-19, dan juga sudah disampaikan untuk agar kita selalu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Sekalipun sudah divaksin, belum tentu kita kebal, tetap lakukan prokes secara ketat.